Oke, selamat datang di Highcast, di Cem Podcast, di mana kami akan membahas lebih dalam tentang kejadian-kejadian yang ada di dunia internasional saat ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kudeta di Myanmar serta implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat di sana. Oke, bersama gue Wais di sini sebagai MC. Pada episode kali ini kita kedatangan dua teman gue nih, Ridwan dan Esther. Nggak ada suara. Harus gimana nih? Halo, Halo aja. Iya. Halo. Oke. Kita mungkin langsung mulai aja ya dari latar belakangnya dulu kali ini. Nah, jadi kudeta di Myanmar pada tahun 2021 ini yang kemarin terjadi ini, karena emang sejarahnya itu udah kacau gitu dari dulu kan, dari zaman militer ambil alih pada 1992, terus ada reformasi juga di tahun 2011, terus ada ketegangan juga gitu antara militer sama sipilnya kan. Nah, terus ada krisis Rohingya juga ya, yang menurut gue pribadi nih bisa jadi satu hal yang memicu ya gitu. Udah gitu tekanan dari luar juga kan, kita tahu sendiri gimana. Jadi waktu pemilu 2020 nih militer bilang ada kecurangan, dan itu terjadi kudeta ya kan. Warga Myanmar tuh nggak terima adanya kudeta ini kan, protes di mana-mana, terutama mereka ini minta Aung San Suu Kyi ini buat dibebasin dan demokrasi rakyat itu dikembalikan gitu. Jadi intinya situasinya emang panas banget di Myanmar, dan orang-orang di sana juga berjuang buat hak demokrasinya gitu loh, buat demokrasinya mereka, biarin negaranya gak dikuasai lagi gitu sama militer lah misalnya. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang ya mungkin gue tadi cuma sedikit lah ya. Kebetulan Ridwan juga nih kayaknya emang apa ya, itu ngekanji banget gitu, kayaknya emang mempelajari banget tentang Myanmar gitu. Ya coba menurut lu gimana nih Wan tentang sejarahnya dulu kali ya, kita ngomongin sejarahnya dulu deh. Sejarahnya tuh dulu emang semenjak 1962 kekuasaan militer tuh emang udah ada sejak 1962 itu, yang dimana militer mempunyai peran dominan di politik negara Myanmar. Selama beberapa dekade, dinamika kekuasaan di Myanmar telah ditandai dengan kontrol dan pengaruh dari militer atas pemerintah dan landscape politik secara keseluruhan. Militer ini tetap mempertahankan kehadirannya di tata kelola pemerintahan. Nah, dulu emang sempat ada tuh 2011 reformasi. Ya, betul. Yang dimana tuh ditandai dengan pergeseran yang signifikan dalam landscape politik Myanmar. Selama masa ini pemerintah tuh memperkasai reformasi ini dan mengarah pada transisi dari pemerintah militer ke pemerintahan sipil. Salah satu perubahan utama adalah pelonggaran undang-undang undang-undang sensor yang ketat dan pembebasan tahanan politik, itu Aung San Suu Kyi. Selain itu, pemerintah mulai berdialog dengan kelompok oposisi dan mengimplementasikan reformasi ekonomi dan legislatif untuk membuka negara ini kepada komunitas internasional. Tapi transisi menuju pemerintah sipil ini memiliki dampak yang besar pada hubungan antara militer dan pemerintah di Myanmar, dengan dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan landscape politik negara tersebut. Meskipun reformasi pada tahun 2011 berhasil membuat pergeseran yang signifikan menuju pemerintahan sipil, namun militer masih memiliki peran yang pengaruh dan kontrol yang besar terhadap politik negara Myanmar. Oke. Lumayan ini juga ya, apa namanya? Panjang juga sih sejarahnya juga kan. Oke. Kalau menurut Esther gimana? Ada pendapat tentang ya latar belakangnya kejadian ini gimana? Mungkin gue
mereka tuh ngira kalau misalnya pemilu itu ada kecurangan. Yang tadi gue ngomong gitu kan? Iya, kecurangan yang terjadi. Jadi itulah cikal bakal di mana kudeta itu muncul gitu loh. Karena partai-partai militer ini yang nggak terima gitu. Kenapa? Kayaknya ada kecurangan deh dalam pemilu tersebut. Oke, kalau menurut gue sih nih ya, yang tadi gue udah sempat ngomongin juga di awal, ada isu Rohingya juga yang ikut ke bawah lah. Menurut lo tuh ada nggak sih kaitannya isu Rohingya ini sama kudeta di Myanmar? Kenapa mungkin isu Rohingya ini sedikit memberi api-api percikan-percikan kudeta ini gimana? Itu deh, coba lo jelasin. Kalau misalnya bahas Rohingya itu lumayan panjang kan. Lo kan tahu sendiri sejarahnya gitu kan. Rohingya itu merupakan etnis yang bisa dibilang minoritas lah ya di Myanmar. Karena dia juga sempat dibilang imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Gitu. Menurut gua bisa jadi krisis Rohingya itu berpengaruh terhadap si kudeta tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi yang tadinya krisis Rohingya itu ya aman-aman aja gitu kan, belum ada pergolakan meskipun setiap tahunnya kayak gitu. Dengan adanya kudeta ini balik lagi, itu bisa jadi pemicu gitu. Oke, jadi habis kudeta ini kan banyak banget nih ya yang dilanggar gitu kan, kayak penangkapan massal, pembatasan kebebasan berekspresi kan, terus banyak juga tindakan represif lainnya lah dari militer nih. Banyak orang juga yang mengalami intimidasi, terus tekanan yang besar dari pemerintah gitu kan. Terus dampak sosialnya juga kayaknya kerasa banget sih, ada kayak kestabilan politik yang bisa merambat ke ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga gitu. Bukan cuma itu, suasana ketakutan juga bisa mengganggu kehidupan sosial di masyarakat Myanmar gitu kan. Dan yang paling nyata ini, protes dari warga ini ternyata bisa bisa ngerambat gitu ke tindakan represif dari militer gitu. Jadi kayak si rakyat ini, rakyat yang menuntut demokrasi ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Jadi menurut lo nih Wan ya, tentang pelanggaran HAM deh kita coba bisa lebih spesifikasi gitu, masih lebih spesifik lagi tentang pelanggaran HAM apa aja yang terjadi di Myanmar ini ya. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Wais tadi, ada beberapa pelanggaran HAM seperti penangkapan massal, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Ada tuh laporan mengenai penangkapan massal dan penyiksaan sebagai bentuk penindasan dari militer Myanmar. Lalu selanjutnya ada migrasi paksa yang disebabkan oleh ketidakstabilan politiknya. Dan sebelum kudeta itu ada 350.000 pengungsi internasional yang menua di Myanmar karena konflik bersenjata antara militer Myanmar dan tentara Arakan. Lalu selanjutnya ada benar banget tuh yang mempengaruhi ekonominya. Mereka tuh ada pengambilan keputusan buat ini kan pemilu. Mereka tuh benar-benar menghambat perkembangan ekonomi gara-gara pengambilan keputusan itu. Oke. Kalau menurut Esther sendiri apa sih respon dari komunitas global gitu loh mengenai pelanggaran HAM yang di Myanmar? Terus gimana sih perjuangan yang dilakukan sama rakyat-rakyat di sana ya? Ada nggak? Mungkin kalau misalnya bicara tentang kayak gimana sih respon dunia internasional terhadap konflik yang di Myanmar itu, yang gue baca-baca sih mereka tuh sangat mengecam ya pelanggaran HAM yang udah dilakukan di Myanmar tersebut. Terlebih kan kayak banyak yang tadi lo sama Ridwan sebutin kan pelanggaran HAM-nya.
Jadi yang bagus itu ada Human Rights Watch, itu kayak mengecam setiap perbuatan yang dilakukan oleh Myanmar, terus melakukan embargo. Kemudian ini juga ada membatasi gitu. Jadi orang-orang Myanmar tuh nggak sebebas itu untuk jalan-jalan ke luar negeri, ke negara orang gitu. Jadi pergerakannya dibatasi. Dan kalau misalnya bicara tentang ada nggak sih aktivis atau gerakan dari rakyat Myanmar itu sendiri, pasti ada. Yang pertama itu mereka melakukan demo. Mereka turun ke jalan-jalan, terus mereka pakai kayak lambang partainya gitu loh. Mereka nuntut si militer ini untuk ngebebasin presiden Aung San Suu Kyi. Ya itu. Nah, mereka nuntut, terus sampai malam-malam tuh mereka rela keluar rumah untuk ngebunyiin klakson mobil, pokoknya kendaraan umum gitu, sama bawa kalau nggak salah kayak kentungan gitu loh, sebagai tanda dari mereka resah gitu terhadap pemimpin yang sangat diktator gitu. Salah satunya juga ada salah satu dokter di rumah sakit di Myanmar, dia mengundurkan diri dari pekerjaannya karena dia berasa kok kayak pemerintahan gue tuh terlalu diktator loh, gue nggak bisa nih bekerja di bawah naungan si diktator ini gitu. Kayak lebih ke arah emang udah jiwanya aja kayak nggak mau banget gitu sih. Siapa sih yang mau di bawah diktator? Nggak bebas sih. Oh iya, emang nggak bebas sih kalau kerja di bawah tekanan yang sangat gitu kan. Apalagi pemimpinnya misalkan kayak terlalu gimana sih itu kayak harus nah, oke, kira-kira dari kalian berdua ada nggak nih harapan dan mungkin bisa memberikan solusi ya, walaupun kita siapa sih gitu kan, tapi mungkin siapa tuh ada harapan dan solusi gitu dari kalian berdua. Boleh dari Ridwan dulu gimana? Harapan pasti ada. Ya semoga kudeta di Myanmar ini cepat selesai dan udah nggak ada lah pelanggaran hak asasinya. Untuk solusi mungkin diperlukan reformasi politik yang menyeluruh untuk mengembalikan demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar. Terus ada peningkatan kepentingan internasional. Komunitas internasional ini perlu meningkatkan tekanan terhadap rezim militer di Myanmar melalui sanksi ekonomi dan diplomatik. Selanjutnya ada masyarakat sipil nih, perannya cukup besar ya, sangat penting banget untuk membangun ketidakpastian politik ini melalui aksi-aksi damai, advokasi hak asasi manusia dan partisipasi politik, serta masyarakat dapat berperan dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Nah, kalau dari Rista gimana? Ada harapan dan solusi? Kalau gue mungkin yang ada udah yang main dibilang Ridwan tadi ya, mungkin nambahin dikit. Kita kan emang nggak bisa gitu, kita bukan siapa-siapa. Dan kita cuma bisa doa gitu loh untuk mereka supaya kudetanya cepat kelar, terus ya masalah yang lainnya itu juga cepat teratasi gitu. Dan kalau misalnya harapan tadi udah solusi ya, punya solusi nggak gitu? Apa yang harus dibenahi gitu, apa yang harus dilakukan oleh sebenarnya ini sih kesadaran diri dari si militernya. Gimana tuh kesadaran diri? Ya dia harus sadar diri dong, perihal kalau kita kilas balik perihal yang tadi kecurangan itu aturan diselidiki dulu nggak sih? Oh, I see. Jadi jangan mengasal tindakan gitu lah ya? Iya, jangan terlalu kayak ambil alih gitu loh. Ada lagi apa mungkin besok? Kalau udah dijelasin sama itu. Oke. Ya gitu. Jadi itulah obrolan kita tadi tentang kudeta di Myanmar ya. Benar-benar situasi yang nggak mudah lah, bisa dibilang nggak mudah. Kita juga udah dengar banyak tadi dari sejarahnya, dampak sosial, terus sampai ke ekonomi, pelanggaran HAM juga segala macam udah kita omongin. Semoga podcast ini bisa ngebuka mata kita tentang kondisi yang terjadi di sana gitu kan. Terus juga mungkin kita
kita bukan siapa-siapa sih, tapi kita mungkin bisa bantu sedikit-sedikit gitu kan, kayak kita tuh harus tetap aware gitu loh sama orang-orang yang di sana. Mungkin kita bisa ngasih info-info juga ke orang-orang lain di luar sana gitu. Terus mungkin kalau mau lebih apa ya, misalnya lebih real gitu, apa tindakan yang lebih real, mungkin kita bisa ikut gerakan-gerakan yang ada gitu. Misalnya global, misalkan bikin gerakan apa, kita ngikut aja gitu kan. Ya semoga rakyat di sana aman-aman aja, nggak terjadi apa-apa gitu kan. Semoga cepat selesai juga masalahnya. Siapa sih yang mau negara yang kayak gitu? Oke. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di episode Bincang Podcast selanjutnya. Bye bye.